Oke, Kak, permisi, Kak. Ya. Rahayu. Ya, permisi, Kak. Iya. Mohon maaf, Kak. Ya, ini ada. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Salah satu keistimewaan dari Gunung Arjuna ini adalah lereng-lerengnya penuh dengan jejak-jejak pertapaan, persajian, pemujaan, dan asrama Kadewa Guruan masa kerajaan Majapahit. Di lokasi ini masyarakat memberikan nama pertapaan Eyang Abiyasa. Nah, nama Eyang Abiyasa sendiri diambil dari epik Mahabharata ya. Nah, ini. Apa ini? Semacam altar. Altar ya. Jadi memang di sini tuh ada altar yang memang Iya, altar-altar pemujaan bagian candi gitu. ya, yang mengarah kepada gunung ya. Nah, ini. Salah satu keunikannya banyak arca-arca di sini itu yang masih terawat, terpelihara ya. Ya, Kakak, mohon maaf, Kak, ya. Ini kalau boleh tahu, Kak, ini namanya apa, Kak? Ya. Secara ikonografi gitu ya. Sosok raksasa yang memegang gada ini pada masa kuno disebut Dwarapala. Ya. Oke, Kak, permisi, Kak. Ya. Rahayu. Ya, permisi, Kak. Iya. Mohon maaf, Kak, ya. Ini ada semacam patung atau apa? Ini keterangannya bagaimana, Kak? Iya. Sementara memang di keunikan dari lereng Gunung Arjuna ini gitu ya. Ini sebagaimana lereng Gunung Penanggungan, terutama memang sangat semarak dengan jejak-jejak pertapaan, pemujaan, persajian serta asrama Kadewa Guruan. Diduga memang sudah menjadi gunung suci sejak zaman Singosari dan terutama zaman Majapahit. Di depan kita ini merupakan arca asli, diduga juga zaman Singosari Majapahit ya, namun kita nanti mencari inskripsi angka tahun atau prasasti yang menunjang hal itu. Ya, Jadi oke, Kak. sosok Maaf, raksasa Kak, ini ya. lambang dari apa gitu? Jadi Dwarapala ini merupakan penjaga pintu bergerbang bangunan suci yang membatasi antara area Njobo luar dengan Ya. area jero yang sakral. Area Njobo profan dengan area jero atau dalam ini yang sakral. Bahkan dipercaya sebagai penolak aura-aura negatif sebelum memasuki bangunan suci. Ada literatur lain yang menurut ini? Ya, Dwarapala sendiri memang merupakan apa ya, semacam mitologi yang asli dari Jawa ini. Asli dari Jawa. Nah, memang apa namanya? Kayak perempuan atau gimana gitu gambarannya? Oh, Enggak ya? jadi Enggak ya? memang sosok-sosok raksasa di gunung atau semacam penjaga gunung itu sendiri ya. Karena pada masa kuno gunung dianggap suci, pusat bersemayamnya arwah-arwah leluhur termasuk para dewa. Ini ada sedikit literatur ya, yang ada di lokasi bawahnya gunung. Kita kemudian mengungkap gambaran tentang asrama pertapaan pada masa kuno tidak jauh beda dengan saat ini ya. Banyak sekali kemudian tanaman-tanaman bunga hias seperti andong, puring, bana, nagakusuma, seruti. Ya, ini saat ini memang ada yang masih tersisa seperti puring dan andong. Ada yang kemudian memang sudah punah. Beberapa pohon seperti dewandaru juga masih dipelihara di sini. Ini dewandaru ya? Iya. Dewandaru ini tepat di bawahnya itu ada semacam altar. Altar pemujaan, iya. Ada beberapa balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi yang diduga memang ini masa kuno ya, terutama masa Singosari Majapahit. Dan lokasi ini udaranya sejuk ya, di pinggir tebing. Diduga memang pada masa lalunya memang untuk mengarah kepada puncak Gunung Arjuna. Ini makam yang Abiyasa. Jadi bukan makam, jadi semacam lebih pertapaan. Pertapaannya. Ya, pertapaan. Karena pada masa kuno ya, orang-orang itu pada masa kuno terutama itu mencari moksa sebagai tujuan hidup yang tertinggi ya, yang untuk terbebas dari rantai reinkarnasi
yaitu yang dipercaya bahwasanya nyawa manusia itu Atman, merupakan percikan dari zat Tuhan atau Brahman. Moksa adalah menyatunya jiwa suci atau Atman ini yang terbebas dari segala noda dan dosa untuk kemudian bersatu kembali dengan zat Tuhan yang Maha Kuasa atau Brahman itu sendiri pada masa pengertian moksa pada masa kuno. Bahkan kemudian pada masa saat ini moksa sendiri merupakan sebuah tujuan dari dimana kemudian jasad dan jiwa itu kemudian naik ke langit menyatu dengan Tuhannya, sehingga pada masa kuno tidak terdapat makam-makam sebagaimana pada masa era Islam. Jadi moksa itu menghilang gitu ya? Ya, pada menghilang secara alam itu ya? Ya, akhir-akhir ini seperti itu. Para pertapa ketika usia sudah uzur, Henja Azal menjemput naik ke atas. Naik ke atas ke puncak Gunung Arjuna sebagai kemudian puncak tertinggi dan paling suci. Di sana kemudian menjemput moksa. Jadi lokasi ini auranya sangat adem. Ya, adem sangat. Auranya sangat adem sekali dan sangat segar sekali. Beberapa pohon cengkeh juga tumbuh subur kayak gini ya. Ya, kopi ya. Cengkeh, kalau ini kebun kopi cukup unik ya, dan beberapa anjing kecil yang sangat lucu ya, tubuhnya gemuk. Lucu sekali ini. Ini luar biasa sekali ya. Jadi area ini diduga pada masa lalunya memang tidak terlepas dari jejak kuno para resi, para mahaguru, mahapertapa yang kemudian terjadi sebuah interaksi dengan para murid atau pensiunan para bangsawan Majapahit dan Singosari untuk menyempurnakan catur asrama, di mana pada masa kuno tahapan hidup seseorang itu ada 4 kepercayaan tradisi kuno. Yang pertama adalah usia anak-anak yang disebut brahmacarin, tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah kemudian memasuki dewasa harus berumah tangga yang dikenal dengan tahapan grihasta. Setelah usia pensiun, ketika anak-anak sudah mandiri semuanya, maka usia pensiun ini memasuki hutan yang dikenal dengan tahapan wanaprasta. Sampai kemudian ketika usia sudah tua menjadi pertapa, fokus meditasi yang dikenal dengan sunyasa, sampai kemudian menjemput moksa itu. Jadi kondisinya sangat luar biasa sekali pertapaan ini. Jadi banyak sekali batu-batu candi ya yang disusun semacam sebuah altar pemujaan ya, tapi di sini kita akan mendapati banyak sekali jejak-jejak batu candi, pinggiran-pinggiran candi. Diduga dahulunya memang sebuah altar tunggal ya, yang mengarah kepada puncak Gunung Arjuna. Termasuk jejak yang lain adalah sebuah lumpang batu. Nah, lumpang ya? Ya. Ini ya. Lumpang batu. Lumpang batu yang dengan kedalamannya datar seperti ini diduga memiliki fungsi magis, bukan untuk melembutkan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, tetapi ini dahulunya diduga ini adalah sebuah ritual magis. Ini juga ada semacam inskripsi mata ya. Mata seperti mata, dan ini lumpang. Jadi pada waktu ini berhubungan dengan penetapan. Lokasi ini yang ditetapkan oleh raja tertentu, seorang makudur atau pendeta makudur, ini kemudian menyembelih ayam di atas batu kalumpang dan memecahkan telur sebagai kemudian sebagai kemudian keputusan dari maharaja penetapan tanah sekitar sini sebagai tanah perdikan, tanah yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, yaitu seorang pendeta makudur menyembelih ayam dan memecahkan telur di atas batu kalumpang sebagai kemudian tanda telur sudah ceprot, artinya keputusan tidak bisa diganggu-gugat lagi sebagai ketetapan tanah Sima Perdikan. Ya, semoga kemudian lokasi-lokasi ini yang saat ini cukup ramai, ada pemondokan-pemondokan sederhana untuk menginap karena masih digunakan untuk berziarah atau laku. Nah, terutama para laku, artinya situs kuno ini saat ini masih digunakan sebagai situs religi, selain kemudian cagar budaya yang sangat penting. Jas merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah.